Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Malabi Kemenak Memuju, apa kabar? Semoga saja kondisinya masih dalam kondisi yang prima dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat podcast, saat ini berjumpa dengan saya lagi, Haslawati, tentu di media podcast Malabi Kemenak Memuju, media informasi, edukatif, kreatif dan inspiratif. Pemirsa, kami akan selalu memberikan tayangan-tayangan yang menarik untuk Anda, tentu menghadirkan narasumber, dan kali ini kami hadirkan lagi untuk pemirsa sosok yang luar biasa yang tak asing lagi dengan kita semua. Dan baik pemirsa, beliau adalah pengawas madrasah di Kementerian Agama Kabupaten Mamuju, Ma'ruf SPD. Dan baik pemirsa, langkah awal atau di jumpa yang pertama itu saya akan mengawali untuk menyapa beliau sekaligus akan berbincang-bincang dengan beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar ini Pak? Kabar baik. Alhamdulillah, barakallah. Pak, sedikit kita bincang-bincang kan, ya Pak ya. Dan ini sebagai ucapan yang pertama ini buat Bapak. Selamat datang di studio kami Pak. Ya. Alhamdulillah. Ya. Semoga saja selalu memberikan kesan yang baik untuk kita semua. Insyaallah. Baik Pak, ini berbicara masalah pengawas madrasah. Ya. Wah. Kayaknya sih kalau kita melihat atau mengurai dari kata pengawas itu, ya, berarti mengawasi dalam segala hal, ya kan? Ya. Nah, sedikit kita bincang-bincang, Pak. Eksistensi pengawas madrasah dalam Kementerian Agama itu seperti apa loh, Pak? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu host, terima kasih. Bapak, Ibu pemirsa yang saya hormati. Saya akan menyebutkan beberapa regulasi. Yang pertama tentang pengawas madrasah. Iya. Ada Permenpan 21 tahun 2010. Iya. Kemudian ada Permenpan 14 tahun 2016. Iya. Berikut ada Permendikbud 143 tahun 2014. Isinya apa, seperti apa sih Pak? Dalam itu? Pada umumnya nanti akan menjelaskan tentang eksistensi pengawas madrasah itu. Iya. Berikut saya tambahkan ada Peraturan Menteri Agama nomor 2 tahun 2012 dan Peraturan Menteri Agama 31 tahun 2013. Iya. Jadi secara umum dari regulasi yang saya sebutkan tadi menyebutkan pada bagian pengertian tentang pengawas madrasah itu. Iya. Pengawas madrasah adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh kementerian untuk menjalankan tugas dan fungsi, melakukan pengawasan secara akademik dan manajerial. Lebih jauh ada satu regulasi lagi, dia adalah Peraturan Menteri Agama 90 yang telah dirubah beberapa kali tahun 2014. Pada satu pasal itu disebutkan bahwa untuk keperluan pembinaan dan pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan madrasah, itu maka kementerian mengangkat satu jabatan fungsional namanya pengawas madrasah. Kira-kira dari sederetan regulasi yang saya sebutkan tadi sudah cukup menjelaskan bahwa eksistensi pengawas madrasah itu dalam Kementerian Agama. Seperti kira-kira itu Pak begitu, ya? Iya. Ternyata pengawas itu ya mengawasi dalam segala hal Pak ya. Kalau dilihat dari tadi ini apa yang Bapak sudah sampaikan di pihak madrasah. Baik Pak, kalau tupoksi pengawas madrasah itu kayak apa loh ya Pak? Iya. Jadi berangkat dari 6 kompetensi yang dimiliki oleh pengawas madrasah. Yang pertama, pengawas itu punya kompetensi kepribadian namanya. Yang kedua ada kompetensi pengawasan akademik. Yang kedua yang ketiga kompetensi pengawasan manajerial. Kemudian ada kompetensi evaluasi pendidikan, ada kompetensi penelitian dan pengembangan, dan terakhir adalah kompetensi sosial. Ya, itu yang menjadi modal dasar pengawas madrasah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
Iya. Berikut tugas pokok fungsi pengawas. Yang pertama tentu melakukan perencanaan pengawasan itu sendiri. Iya. Lalu kemudian melakukan pembinaan kepada guru dan atau kepala madrasah. Iya, iya, iya. Melakukan pelatihan dan pendidikan secara profesional kepada guru dan kepala madrasah. Kemudian berikut pengawas madrasah juga punya tugas pokok dan fungsi untuk memantau 8 standar nasional pendidikan. Bahkan pada level tertentu pengawas dapat melakukan pembinaan kepada pengawas pada level di bawahnya. Ya, kira-kira segenap itu yang menjadi tugas pokok dan fungsi pengawas itu sendiri. Iya. Kalau mengenai yang tadi Bapak singgung sedikit adalah mengawasi pengawas yang di bawahnya. Seperti apa itu loh Pak? Saya pikir pengawas madrasah itu ya cuman yang di atas itu ya itu aja. Ya, tidak ada lagi bawahannya. Jadi kalau bawahannya seperti kayak bagaimana itu loh Pak? Baik, jadi penjelasannya bukan bawahan. Jadi pengawas itu sendiri kan ada tiga level jabatan. Level jabatan. Yang pertama ada jabatan pengawas muda namanya. Pengawas muda. Iya. Kemudian ada level pengawas madya dan level pengawas utama. Iya. Yang saya maksudkan tadi bahwa pada level tertentu jabatan pengawas madya itu dia diberi ruang untuk melakukan pembinaan kepada level pengawas muda level yang ada di bawahnya. Jadi konteksnya bukan dalam mengawasi tapi melakukan kegiatan pembinaan ya kepada pengawas pada level di bawahnya. Ya. Baik Pak, tanggung jawab selaku pengawas madrasah dalam perkembangan madrasah itu kayak bagaimana loh Pak? Iya, ini yang menarik Bu karena maju mundurnya madrasah hari ini beberapa image bahwa semuanya kembali kepada pengawas madrasah tentunya. Iya. Ya, diakui atau tidak sebetulnya kan selalu melekat di diri pengawas itu ada fungsi fasilitator, ada fungsi inspirator, ada fungsi pengawasan dan lain-lain sebagainya. Sebetulnya kalau demikian berarti beban dan tanggung jawab untuk pengawas madrasah memang sangat berat kalau diselami yang tadi itu. Oleh karenanya sebetulnya pengawas ini memang harus mumpuni Ibu. Suka tidak suka emang pengawas harus begitu. Oleh karenanya suka atau tidak emang sudah tanggung jawabnya sudah begitu. Dengan 6 kompetensi yang saya sebutkan tadi sebetulnya kan dilihat dari backgroundnya. Pengawas emang ini menjalani beberapa tahapan seleksi uji kompetensi lalu kemudian dia diangkat dalam jabatannya. Nah oleh karenanya mungkin sederhananya begini. Pengawas ini adalah sosok atau profil guru dan kepala madrasah pada masanya yang sudah beres. Yang sudah beres. Mungkin terlalu berlebihan kalau kita katakan bahwa guru dan kepala madrasah yang berprestasi. Tapi ya saya ingin mengatakan bahwa pengawas madrasah itu adalah latar belakang guru dan kepala madrasah yang memang pada masanya dia berkinerja dengan baik. Kira-kira dengan begitu, luar biasa. Kira-kira dengan begitu, saya kira baru pengawas mampu menjalankan segala tugas pokok dan fungsi yang tadi. Sebab konteksnya adalah melakukan pembinaan, pelatihan dan pendampingan kepada jabatan guru dan kepala madrasah itu sendiri. Iya, masih ada nih Pak. Kita lanjut lagi. Bagaimana selaku pengawas madrasah itu menyikapi adanya isu strategis yang perlu menjadi fokus percepatan pembinaan madrasah Pak? Baik, ini penting kita sampaikan kepada seluruh pemirsa bahwa hari-hari ini madrasah kita emang ada isu-isu strategis yang memang penting untuk kita segera selesaikan. Dan merupakan tanggung jawab besar salah satu jabatan pengawas madrasah ini. Saya sebut akhir-akhir ini yang merupakan isu strategis yang penting kita segera selesaikan adalah kurikulum merdeka pada madrasah. Yang kedua tentang tata kelola madrasah itu sendiri, tentu kepala madrasah sebagai top leadernya
penting untuk segera membenahi madrasah, terutama pada aspek pendataan madrasah. Pendataan Ya, madrasah. pendataan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, ini adalah yang merebak akhir-akhir ini terkait dengan sekolah ramah anak, lebih khusus lagi terkait dengan kekerasan seksual pada satuan pendidikan dan tidak terkecuali yang terjadi di madrasah. Ya, itu isu-isu penting yang penting kita segera selesaikan di madrasah kita. Baik, nah sekarang langkah strategis yang dilakukan pengawas dalam percepatan implementasi kurikulum Merdeka seperti apa loh ya Pak? Ya, baik. Tentang kurikulum Merdeka, pertama, kurikulum ini sebetulnya kan bukan kurikulum yang baru. Ya, hanya saja saya teringat satu parenting yang pernah disampaikan oleh yang kita ikuti adalah Ali bin Abi Thalib beberapa masa yang lalu telah menyampaikan bahwa didiklah generasimu atau anakmu sesuai dengan zamannya. Sesuai dengan zamannya. Kira-kira berangkat dari situ sehingga karena pendidikan ini memang selalu dinamis, sehingga kalau hari ini yang kita dorong adalah kurikulum Merdeka karena memang dianggap sudah sesuai dengan zamannya yang sekarang ini. Baik, sedikit tentang kurikulum Merdeka. Tanggung jawab kami sebagai pengawas madrasah mendorong ini adalah beberapa hal yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan pengawas madrasah di lapangan, bahwa mau tidak mau ini harus kita dorong secara masif. Di Kabupaten Mamuju khususnya misalnya, kita punya madrasah di sini ada 120 sekarang. Ya, ada 120. Lumayan banyak ya Pak. Lumayan banyak. Ya. Itu sudah termasuk yang tingkat swasta? Madrasah, ya masuk swasta. Pada tingkatan Raudatul Atfal, MI sampai pada Madrasah Aliyah. Ya. Yang kita lakukan setidaknya langkah-langkah konkret adalah seluruh teman pengawas ini sudah bergerak secara serentak untuk melakukan kegiatan bimbingan teknis kepada guru-guru kita yang ada di madrasah tanpa terkecuali sampai pada madrasah-madrasah swasta kita. Yang lain adalah upaya pemerintah tentu sudah melakukannya dengan beberapa bimbingan teknis workshop melalui daring dan luring yang dilakukan. Kami sendiri telah memetakan bahwa kami ada 10 pengawas madrasah di Kabupaten Mamuju ini, memetakan bahwa seluruh pengawas madrasah paling tidak fokus pada madrasah binaan masing-masing dan memastikan bahwa BIMTEK diawali dengan sosialisasi lalu kemudian BIMTEK ini harus selesai dan masif di madrasah kita di Kabupaten Mamuju ini. Dan ini masih berproses. Oh, masih dalam proses. Oh iya. Tapi insya Allah dalam proses itu akan meraih dia pencapaian untuk berhasil ya Pak. Insya Allah, dan kita akan evaluasi pada tahun 2024 nanti. Saya sangat tertarik ini dengan maraknya media-media di luar memberitakan ada beberapa hal yang terjadi di madrasah. Tapi mudah-mudahan di Mamuju tidak ada terjadi. Ya, di luarnya Mamuju mungkin ada, karena kenapa? Media sudah menyampaikan di situ bahwa adanya tindak kekerasan, ya, kemudian adanya pelecehan seksual terhadap siswa, ya. Terus adanya pungutan-pungutan luar, ya kan? Ada biasa terjadi itu Pak. Itu di media loh Pak. Di media saya baca-baca, pernah saya baca artikel seperti itu. Nah, kira-kira selaku pengawas madrasah, kita mengantisipasi Pak, mudah-mudahan tidak terjadi di Mamuju ya. Mudah-mudahan tidak ada terjadi di Mamuju. Kita mengantisipasi selaku pengawas madrasah, kira-kira bagaimana Bapak menyikapi hal yang seperti ini? Baik, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pengawas madrasah ini memang tanggung jawabnya sangat besar. Sebab segala dinamika yang terjadi di madrasah kita itu adalah bagian yang tidak boleh lepas dari pemantauan pengawas madrasah ini. Baik, terkait dengan itu tadi yang disampaikan, kekerasan seksual, kemudian pungutan liar dan sebagainya. Ya. Dia masuk dalam bagian pembahasan tentang sekolah atau madrasah ramah anak. Kira-kira begitu. Kalau kita fokus pada pembahasan tentang kekerasan seksual, ya memang akhir-akhir ini fenomenanya merebak. Betul.
bahwa di Mamuju mungkin belum kita lihat kita doain fakta-fakta. aja. Kita berdoa. Kita doain mudah-mudahan tidak pernah terjadi. Semoga saja tidak terjadi Amin. di Mamuju ini. Untuk itu saya kira kita tidak boleh terlena juga dan harus saya kira lebih bagus memitigasi tindakan preventif daripada mengobati nantinya. Oleh karenanya sebetulnya secara nasional pemerintah atau Kementerian Agama telah mengeluarkan satu regulasi. Dia disebutkan pada Peraturan Menteri Agama nomor 73 tahun 2022 lanjut pada Keputusan Menteri Agama 83 tahun 2023. Itu memang mengeluarkan tentang upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual tadi. Lanjut pada Keputusan Menteri Agama tahun nomor 83 tahun 2023 itu khusus untuk pedoman pencegahannya. Nah, oleh karenanya memang telah diinstruksikan kepada Kementerian Agama pada setiap jenjang sampai pada tingkat kabupaten adalah urusan pengawas madrasah masing-masing sebagai salah satu stakeholder untuk itu. Dan secara khusus kami pengawas memang terpanggil untuk melakukan tugas-tugas itu. Dan alhamdulillah baik secara formal maupun non formal kita telah melakukan upaya-upaya itu. Paling tidak kita melakukan langkah strategis mensosialisasikan segala regulasi yang terkait dengan itu tadi. Sebagai bentuk pencegahan, sebagai bentuk pencegahan. Namun demikian mungkin ada satu hal yang paling penting kita lakukan di madrasah. Ini menunjukkan satu sikap tentu. Di madrasah tentunya yang paling penting untuk terkait dengan isu ini sebetulnya adalah bagaimana stakeholder ini, terutama kepala madrasah, guru tenaga pendidikan dan siswa itu sendiri, mengupayakan tercipta satu lingkungan madrasah yang memang mendukung kondusif terjadinya upaya pencegahan itu tadi. Langkah-langkah strategis itu tentu bisa dilakukan dengan upaya lingkungan madrasah itu memang harus disuasanakan. Adalah suasana yang selalu religius. Bukan berarti bahwa siswa-siswi kita ini akan dijauhkan dari perkembangan teknologi yang ada sekarang, karena itu bebas nilai tentunya. Tapi paling tidak kita selalu menghimbau, mendorong dan mengupayakan anak-anak kita ini memang bijak juga dalam menyikapi pemanfaatan teknologi dan informasi yang ada sekarang. Kesimpulannya, di madrasah kita yang penting sekarang adalah bagaimana lingkungan madrasah itu kondusif mendukung terciptanya sikap religius dalam membentuk karakter anak-anak serta didik kita sekarang. Artinya teknologi dengan religiusnya itu Pak seimbang ya? Luar biasa. Wah, luar biasa ini pembicaraan kita loh Pak. Alhamdulillah. Ini satu satu bentuk bahwa pengawas madrasah itu memang tugas dan tanggung jawabnya itu luar biasa loh. Berat banget. Ya, suka atau tidak suka tetap dijalani, ya kan? Sebetulnya istilahnya dinikmati loh Pak, ya. Sebetulnya bukan berat, ya. Memang tanggung jawabnya sudah begitu. Barakallah. Baik, Pak, ini sudah kita di titik akhir perjumpaan kita di media ini. Mudah-mudahan ke depannya Pak masih bisa bertandang ke studio, tentu berbagi ilmu-ilmu yang lain yang tentunya bisa membawa hal-hal yang lebih menarik lagi kepada pemirsa. Baik, terima kasih Pak atas kehadirannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jangan ada kejenuhan bertandang ke studio Pak ya. Insyaallah. Baik, pemirsa, demikianlah bincang-bincang kami bersama pengawas madrasah di Kementerian Agama Kabupaten Mamuju, Bapak Ma'ruf SPD. Dan semoga saja apa yang kami tayangkan kali ini senantiasa menjadi tayangan yang bermanfaat untuk kita semua. Salam pisah dari saya, Haslawati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.